Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangen season 7 episode 26. Oke lah, gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di altar kuno yang merupakan peninggalan dari 4 sekte besar misterius. Di tempat itu, ada 4 pintu raksasa perunggu yang merupakan pintu untuk menuju ruang warisan. Sebelumnya salah satu pemuda yang sangat bernafsu mencoba mendobrak pintu itu dengan kekuatan yuannya. Namun tidak lama setelah dia melakukan serangan, tubuhnya pun terkena sebuah energi yang tidak terlihat dan membuatnya terkoyak hingga tewas. Melihat kejadian itu, semua orang pada saat ini tidak berani untuk mencobanya lagi. Namun di sisi lain, Lindong malah penasaran dan ingin mencobanya. Karena jika dia berhasil membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya, maka sudah dipastikan Lindong akan mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Di saat yang sama, semua orang di altar kuno ini saling berbisik bagaimana caranya mengatasi pintu besar itu. Yang bahkan kelompok Liu Bei juga bingung cara membuka pintunya. Karena jika dilawan dengan cara yang kasar, maka pintu itu akan memberikan serangan yang jauh lebih mengerikan. Di saat semua orang dalam kebuntuan, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengatakan, "Semuanya, apakah kalian benar-benar ingin tahu cara membuka pintu perunggu besar ini?" Semua orang pun menoleh pada orang yang sedang berbicara, termasuk Lindong sendiri. Sesaat kemudian, mata Lindong menjadi terlihat dingin, karena orang yang berbicara adalah Lilantian. Pada saat semua orang menoleh pada Lilantian, dia pun lanjut mengatakan, "Kalian semua tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu perunggu besar itu. Hanya merekalah yang membawa kunci rahasia kuno yang bisa membukanya." Sambil berkata seperti itu, mata dari Lilantian menatap tajam ke arah Lindong. Orang-orang pun sontak menjadi ribut setelah mendengar ucapan itu. Mereka pun mengatakan, berarti kunci untuk membuka pintu perunggu adalah 4 kunci rahasia kuno. Tidak lama kemudian orang-orang dengan mata serakah mereka melihat ke arah Lindong, karena mereka semua tahu jika Lindong pada saat ini adalah pemegang kunci rahasia kuno tersebut. Sesaat kemudian, Lilantian mengatakan dengan nada provokasi sambil menatap ke arah Lindong. Orang itu sepertinya memiliki lebih dari 1 kunci rahasia kuno di tangannya, karena dia telah mengalahkan Shikun, dan kemungkinan kunci rahasia kuno di tangan Shikun sekarang ada di tangannya. Setelah mengatakan hal itu, Lilantian pun tersenyum dengan penuh kelicikan. Tidak lama kemudian Lilantian melihat ke arah Liu Bei, Tianzhen, dan juga 2 orang lainnya yang pada saat ini menjadi penguasa wilayah barat laut. Dia kemudian mengatakan, "Mari kita bergandengan tangan dan merebut kunci rahasia kuno dari tangan Lindong. Apakah kalian setuju?" Mendengar ajakan itu, Tianzhen yang memiliki dendam pada Lindong, ekspresinya berubah menjadi gelap. Dia segera menatap Lindong dengan niat jahat dan senyum yang bengis muncul di wajahnya. Namun di sisi lain, Liu Bei berkata, kunci rahasia kuno ya." Dirinya pun tersenyum kemudian mengepalkan tangan dan sebuah kunci kuno muncul dari tangan itu. Liu Bei ternyata pada saat ini sudah memiliki kunci rahasia kuno. Dirinya pun mengatakan, "Kebetulan dalam perjalanan ke tempat ini, aku bertemu dengan dinasti Youguan, dan aku telah mengambil kunci rahasia kuno ini dari tangan mereka." Sesaat kemudian, terdengarlah suara yang mengatakan, "Dan sepertinya aku juga tidak membutuhkan kunci rahasia kuno itu lagi." Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Yansen, yang sambil menunjukkan kunci rahasia kuno di tangannya. Dirinya mendapatkan kunci itu dari tangan Hong Zhong, si pemuda penuh tato yang merupakan pimpinan dinasti Hong Sui. Kenapa Yansen dan Liu Bei memilih merebut kunci rahasia kuno dari tangan dinasti lain? Karena sejatinya mereka tidak mau menyinggung Lindong, karena bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Daripada menjadi musuh, lebih baik menjaga diri dan menjadi teman saja. Tatapan mata dari Lilantian pun terlihat sangat kesal karena ternyata Liu Bei dan juga Yansen telah memiliki kunci rahasia kuno dan membuat mereka tidak mau bergabung untuk merebut kunci kuno dari tangan Lindong. Sesaat kemudian, Tianzhen berjalan maju dan berkata, "Lindong, kau telah menyinggung banyak orang. Aku sudah mengatakan padamu bahwa kau akan menyesali perbuatanmu itu cepat atau lambat.
Jika kau tidak mau mati, serahkan kunci kuno itu padaku. Hal ini dikatakan Tianzhen sambil mengulurkan tangan untuk meminta kunci rahasia kuno yang dibawa oleh Lindong. Tidak lama setelah itu, pemuda dengan kapak raksasa dan pemuda dengan topeng hewan juga berjalan dari arah belakang Tianzhen. Karena sejatinya, mereka juga menginginkan kunci yang dibawa oleh Lindong. Melihat 3 penguasa barat laut sudah berdiri, kini Lantian juga tidak mau ketinggalan momen dan dirinya pun mengatakan, "Lindong, kamu harus menyerahkan kunci itu dengan sukarela. Jika tidak, maka kau akan mati di tempat ini. Tidak peduli trik apa yang kau miliki, pada akhirnya kematianmu sudah dekat, Lindong." Hahaha. Suasana di altar kuno sekarang menjadi sangat tegang karena banyak mata melihat pada Lindong. Orang-orang pun lalu mengatakan, "Lindong, dia telah memaksa 3 penguasa dari barat laut bersatu untuk menyerang dirinya. Aku tidak yakin soal kekuatan Lilantian, namun kekuatan gabungan dari 3 penguasa barat laut itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dan itu adalah barisan yang mengerikan." Di sisi lain, Liu Bei dan juga Yan Zhen hanya diam ketika melihat Lindong. Mereka tidak ingin ikut menyerang Lindong, namun mereka juga tidak berniat membantu Lindong. Intinya, Liu Bei dan Yan Zhen pada saat ini cari aman saja. Dalam hati mereka ingin melihat apakah Lindong mampu menghadapi kekuatan gabungan yang mengerikan ini, yang bahkan hal itu tidak berani dihadapi oleh seorang Liu Bei dan juga Yan Zhen sendirian. Lilantian kemudian tersenyum bengis. Dalam hati, dia mengatakan, meskipun Liu Bei dan juga Yan Zhen tidak ikut menyerang Lindong, namun kekuatan 3 penguasa barat laut sudah cukup untuk menghabisi Lindong saat ini. Provokasi Lilantian lumayan berjalan mulus, mencari bantuan demi bisa membunuh Lindong. Tiba-tiba saja pria bertopeng binatang mengatakan, "Lindong, dirimu pada saat ini memiliki 2 kunci kuno. Selama kau menyerahkan 1 kunci itu padaku, maka aku tidak akan ikut campur menyerang dirimu." Mendengar perkataan Musou yang dikenal dengan tinju binatangnya, membuat mata Lindong menajam. Namun dia belum memberikan jawaban apapun. Sesaat kemudian dalam hati Lindong mengatakan, "Aku tidak menyangka memiliki 2 kunci kuno ini akan membawa masalah seperti ini. Awalnya diriku berpikir bahwa kunci ini hanyalah untuk membuka ruang harta karun kuno. Namun ternyata kunci ini juga untuk membuka pintu warisan dari 4 sekte besar misterius." Lindong pun berpikir sejenak sambil melihat pintu perunggu yang besar. Dia lalu mengatakan dengan lirih, "Aku saat ini hanya memiliki 2 kunci kuno. Jika aku menyerahkan 1 pada mereka, jelas yang lain akan tetap merebut kunci satunya yang aku bawa." Kini Lindong pun berpikir dengan keras mencari ide. Dirinya pun memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama, jika Lindong menyerahkan 1 kunci, mungkin 1 orang akan mundur dan Lindong akan bertarung melawan 3 orang lainnya. Dan pilihan kedua, Lindong tidak menyerahkan kunci apapun dan dia memilih bertarung melawan 4 orang sekaligus. Jika dipikir-pikir, kedua pilihan itu tetap sama berat. Sesaat kemudian, Lindong mengepalkan tangan. Dia kemudian tersenyum ke arah kelompok penguasa barat laut dan mengatakan, "Kebetulan di sisiku juga ada orang yang sangat membutuhkan kunci ini. Jadi aku tidak akan menyerahkan 1 kunci pada kalian." Kata-kata Lindong itu membuat semua orang menjadi heboh. Bahkan raut wajah dari Tianzhen terlihat sangat emosi karena ucapan Lindong jelas berniat menantang mereka. Dan kini, Musou pun yang juga penuh dengan kemarahan akibat ucapan Lindong pun mengatakan, "Lindong, kau benar-benar tidak tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri." Tidak lama setelah itu Tianzhen tertawa dan dia mengatakan, "Musou, kau tidak perlu banyak bicara dengannya. Dari awal bocah itu sudah sangat arogan. Dia berpikir bahwa dirinya memiliki kemampuan yang bisa mengatasi kita bertiga. Orang sombong seperti dia, kita harus memberinya sedikit pelajaran. Jika tidak, maka dirinya akan mencoreng reputasi kita bertiga sebagai penguasa barat laut." Mendengar ucapan Tianzhen itu, sorot mata Lindong tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia segera mengambil 1 kunci dan memberikannya pada Xiaoyan yang ada di belakangnya. Lindong melakukan hal itu sambil mengatakan, "Xiaoyan, ambil kunci ini. Jika kau memiliki kesempatan, segera kabur dan buka salah satu pintu perunggu itu, lalu masuk ke dalamnya.
Ambillah warisan dari sekte besar misterius, karena bagaimanapun juga, harta berharga seperti itu lebih baik dinikmati oleh saudaraku daripada aku memberikannya pada orang lain. Xiaoyan pun hanya mengangguk setelah mendengar perkataan dari Lindong. Setelah mengambil kunci kuno itu, kini Xiaoyan memanggil tongkat saktinya. Sebuah tatapan tajam dan dingin terlihat dari sorot mata Xiaoyan. Lindong pun kini meregangkan otot lehernya karena dia tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi pertarungan terbesarnya semenjak dia memasuki medan perang kuno ini. Lilantian tiba-tiba saja mengatakan, "Kalian bertiga, karena Lindong tidak mau menyerahkan kunci kunonya, maka kita akan serang dia bersama-sama. Dan siapapun yang mendapatkan kunci kuno itu terlebih dahulu, maka dialah yang berhak memilikinya. Yang lain tidak boleh protes. Bagaimana? Apakah kalian setuju atau tidak?" Pria dengan kapak besar yang bernama Jiang San itu kemudian mengatakan, "Lindong, kau harus tahu batasan untuk sebuah keserakahan. Jika tidak, maka kamu hanya akan kembali dengan tangan kosong." Lindong pun menjawab perkataan dari Jiang San, "Maaf, tapi semua ini adalah hal yang aku perjuangkan dengan seluruh hidupku. Semua yang sudah berada di tanganku tidak akan aku serahkan pada orang lain." Jiang San pun menimpali, "Jika itu keputusanmu, maka jangan salahkan kami jika mengambilnya sendiri dari tanganmu." Setelah mengatakan hal itu, Jiang San meraih kapak besarnya. Dia kemudian mengayunkan kapak itu. Sebuah energi mengerikan pun muncul dari putaran kapak itu hingga membuat bebatuan terangkat ke udara dan hancur menjadi debu. Melihat Jiang San akan bergerak, kini Tianzhen dan Musou juga bersiap untuk melakukan serangan pada Lindong. Tidak lama kemudian Lilantian juga sudah bersiap untuk melakukan serangan. Orang-orang yang melihat hal ini merasa ngeri, karena pada saat ini 4 orang akan bergabung untuk mengeroyok Lindong. Dan semua orang pada saat ini memilih untuk menjauh dari lokasi pertarungan daripada mereka terkena imbasnya. Tekanan aura yang mengerikan pun dirasakan oleh Lindong. Bahkan saat ini ekspresi Lindong yang selalu santai berubah menjadi serius setelah merasakan aura pembantaian ini. Xiaoyan yang pada saat ini berada di belakang Lindong, ketika merasakan aura pembantaian, dia pun tidak ingin tinggal diam dan langsung memukulkan tongkatnya ke lantai. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengaum dengan keras. Sebuah energi hitam pun berputar di tubuhnya, dan sesaat kemudian energi itu pun berubah menjadi sosok harimau hitam raksasa yang langsung mengaum dengan keras dan memancarkan aura membunuh yang luar biasa. Ya, ini adalah aura harimau iblis surgawi yang pernah Xiaoyan pakai untuk memecahkan perisai nirwana milik Tianzhen waktu itu. Namun pada saat Xiaoyan akan bergerak maju, Lindong pun mengangkat tangannya dan menyuruh Xiaoyan untuk mundur. Dengan cepat, Xiaoyan pun menarik kembali aura harimau iblis surgawinya karena dia tahu jika kakaknya sudah seperti ini, maka pasti akan segera menunjukkan kekuatan aslinya dan tidak mau diganggu. Dengan tatapan mata tajamnya, Lindong mengatakan, "Sudah aku katakan bahwa kunci rahasia kuno adalah sesuatu yang aku perjuangkan mati-matian, dan aku tidak akan menyerahkannya pada kalian." Tianzhen yang pada saat ini akan menyerang Lindong pun berteriak, "Lindong, kau sekarang tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Karena barisan kita bukanlah sesuatu yang bisa kau remehkan." Jiang San dan juga Musou yang berada di belakang Tianzhen setuju dengan ucapan Tianzhen itu. Kekuatan Yuan kemudian diaktifkan dengan gila-gilaan. Dan kekuatan itu memiliki tekanan yang sangat menakutkan. Karena pada saat ini Tianzhen dan juga yang lainnya tidak akan memberikan ampun pada Lindong. Lilantian yang melihat hal ini tersenyum dan dia menyilangkan tangan di dadanya. Dia ingin melihat Lindong, apakah dia mampu mengatasi situasi kebuntuan saat ini. Bahkan di sisi lain, Liu Bei juga ingin tahu apa yang dimiliki oleh Lindong untuk bisa mengatasi semua ini, karena dia telah sangat berani menentang 3 penguasa barat laut. Dalam kebuntuannya ini, Lindong masih tidak menunjukkan rasa takutnya. Dirinya dengan cepat memanggil tombak tulang buaya surgawi kuno. Dan kemudian, dia juga memanggil tombak naga surgawi. Kedua tombak itu pun ditancapkan oleh Lindong di lantai tepat di depannya. Sesaat kemudian, ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya memegang tombak naga surgawi. Dan tidak lama kemudian, sebuah gumpalan darah keluar dari dalam tombak itu. Aura dari tombak naga seketika meredup seperti kehilangan semangatnya. Tidak lama setelah Lindong mengeluarkan darah yang tersembunyi di dalam tombak naga surgawi, kini Lindong pun mengeluarkan sesuatu dari tangannya.
dan sebuah gumpalan darah yang lain kali ini terlihat. Darah berwarna hitam keabu-abuan itu adalah darah dari anjing naga iblis yang telah diperoleh Lindong dari sekte tingkat 8 sebelumnya. Dengan cara ini jelas bahwa Lindong akan menggunakan gabungan dua darah untuk membangunkan jiwa buaya surgawi kuno yang ada di dalam tombak tulang buaya surgawi kuno. Karena untuk menghadapi kekuatan gabungan Tianzhen, Jiangsan, Musou, dan juga Lilantian, jelas Lindong tidak ingin kehilangan nyawanya dan terpaksa dia menggunakan kartu draftnya ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong membangkitkan jiwa buaya surgawi kuno yang konon katanya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, supaya dirinya bisa melawan kekuatan gabungan Lilantian dan 3 penguasa barat laut yang terkenal sangat kuat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.